Hakikat ibadah adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap muslim, karena ibadah adalah tujuan hidup manusia. Terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya, dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah segala ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, zahir maupun batin, yang dilakukan dengan penuh ketundukan, kecintaan, dan ketaatan kepadanya. Pengertian ibadah diambil dari masdar, dari fi'lun abada ya'budu, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, hina, pengabdian, merendahkan diri. Nah, itu dia arti dari ibadah. Berangkat dari arti ibadah secara bahasa, Ibnu Taimiyah mengartikan ibadah sebagai puncak ketaatan dan kedudukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta, al-hub. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, "Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa." Ibadah dapat menjadi 3 jenis: ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah perbuatan. Ibadah hati adalah ibadah yang dilakukan dengan hati, seperti cinta kepada Allah, takut atas siksaan Allah, kita berharap segala hal hanya kepada Allah, kita ikhlas semata-mata mengerjakan ibadah hanya karena Allah, tanpa ingin ria, tawakal, kita menyerahkan semua usaha-usaha kita hanya kepada Allah, supaya agar Allah yang menentukan bagaimana kedepannya, dan lain-lain. Ibadah lisan adalah ibadah yang dilakukan dengan lisan, seperti zikir, doa, baca Al-Quran, dan lain-lain. Ibadah perbuatan adalah ibadah yang dilakukan dengan anggota badan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, dan juga lain-lain. Macam-macam ibadah dibagi menjadi 2 macam, ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah khusus artinya penghambaan yang murni, hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang pada asalnya sudah merupakan ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, seperti itu. Ibadah ghair mahdhah yaitu ibadah umum, tidak murni semata-mata hubungan dengan Allah, yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah, juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Ibadah ghair mahdhah adalah ibadah yang pada asalnya bukan ibadah, tetapi menjadi ibadah karena niat dan tujuan yang baik. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seperti makan, minum, bekerja, dan lain-lain. Contohnya, ketika kita makan, kita niatkan untuk mengisi energi untuk kita pergi sekolah, seperti itu. Fungsi ibadah yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Rabb-nya, habu minallah. Terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Yang kedua, mendidik mental dan menjaga manusia ingat akan kewajibannya. Terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam salat itu membawa kepada falah yang artinya bahagia dan sukses.
Dalam azan kita sering mendengar hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita sholat. Ayo kita tunaikan sholat. Karena sholat akan membawa kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Falah, sukses dan bahagia. Syarat-syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah ikhlas. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Memurnikan ketaatan, kita ikhlas karena Allah SWT. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Rabb yang Maha Esa, adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Rabb-nya. Menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ikhlas awam, yaitu ikhlas yang didasari karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari karena takut akan siksaannya dan berharap atas surganya. Kedua adalah ikhlas khawas, yaitu ikhlas yang didasari atau dimotivasi harapan dengan kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah khawas al-khawas, yaitu karena kesadaran yang tulus, kesadaran yang tulus dan juga keinsafan, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, taubat adalah kembali taat kepada Allah dan menyesal dengan sungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan, serta memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum taubat adalah wajib. Syarat diterima taubat ada 4. Menyesal dalam hati karena telah melakukan dosa tersebut, berhenti melakukan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya, perbuatan tersebut. Keempat, menanamkan rasa takut dan malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti tata cara sesuai syariat Islam. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Quran, hadis riwayat Muslim. Ibadah sosial. Terlepas dari syarat-syarat ibadah, ada pula ibadah sosial, yaitu sedekah dan zakat contohnya. Sedekah merupakan salah satu jenis ibadah sosial yang menyangkut antara hubungan seorang manusia dengan manusia. Ibadah yang dilakukan memberikan nilai kemanfaatan bagi orang yang mendapatkan sedekah. Adapun zakat juga menjadi salah satu bentuk ibadah sosial. Zakat hampir sama dengan sedekah. Bedanya hanya pada hukum pelaksanaannya serta ukuran-ukuran yang ditetapkan berdasarkan jenis 12 benda yang dizakatkan. Zakat hukumnya wajib. Sekian dan terima kasih. Don't forget follow my Instagram. Wah.